Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat kelas ILHB dan tak lupa pula kita sapa Cak Faiz yang telah membimbing kita menuju jalan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, tetap kita semangat yang berkobar, sebab pandemik bukan alasan kita untuk malas belajar. Oleh karena itu, di video ini saya Irsya Atlan Sabila dan rekan saya Gasya Putra akan menjelaskan sedikit materi tentang sosiologi antropologi agama dalam arus globalisasi. Let's enjoy the video. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti bola bumi. Kenapa dinamakan demikian? Sebab di era ini akselerasi penyebaran informasi sangat luar biasa dan begitu cepat. Bahkan, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan uang yang cukup banyak untuk menjelajahi dunia. Kita hanya cukup mengklik Google Earth, di sana kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang bumi dan seisinya. Bersamaan dengan derasnya arus globalisasi yang tidak dapat dikendalikan, kemajuan-kemajuan tersebut secara kasat mata mengubah dan mengarahkan kebudayaan kita dan bahkan melebihi angan-angan kita. Kemajuan teknologi telah menguasai seluruh dunia sehingga sangat mudah untuk mendapatkan informasi, bahkan tidak sedikit budaya-budaya barat memengaruhi budaya timur. Globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain. Bisa melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang sangat wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi, bangsa Indonesia telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah ini merupakan sifat penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu, kebudayaan tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah. Namun di samping itu, disebabkan oleh tidak tersalingnya pengaruh budaya barat, adanya interaksi antar individu, kelompok maupun negara memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan. Seperti perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat tradisional, meningkatkan sifat individualisme dan juga konsumtif, berkurangnya rasa kekeluargaan, dan juga gotong royong karena beberapa masyarakatnya mulai hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dampak arus globalisasi juga dirasakan dalam bidang agama. Umat beragama bisa mengalami pergeseran identitas yang diakibatkan dengan sejumlah pengaruh informasi media massa, televisi, dan juga radio. Selain itu, penggunaan ayat-ayat suci di dalam suatu agama digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga sejumlah kelompok tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan presentasi kami, yaitu respon agama terhadap globalisasi. Perubahan sosial yang terjadi yang diakibatkan oleh dampaknya globalisasi memberikan suatu persoalan yang baru, baik itu di bidang ekonomi, budaya, politik, ataupun agama. Di satu sisi memberikan sebuah keuntungan pada suatu komunitas sehingga bisa menjalin hubungan solidaritas dengan komunitas lainnya. Tapi di satu sisi memberikan dampak negatif terhadap suatu komunitas yang mana mereka tidak mampu mengikuti arus derasnya globalisasi. Dalam acara seminar internasional yang dilakukan oleh Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Gadjah Mada University, dan Indonesia Consortium for Religious Students ICRS Yogyakarta pada tanggal 30 Juni sampai 3 Juli 2018 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Salah satu penulis mengatakan bahwa arus globalisasi bukan saja menjadi permasalahan umat satu komunitas, tapi juga dialami oleh beberapa komunitas lainnya, terutama umat beragama. Maka yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan sikap solidaritas terhadap manusia, yaitu agama. Bagaimana menjadikan dan meningkatkan hubungan antar agama lebih harmonis agar terhindar daripada konflik, sehingga agama itu mampu membuktikan kepada dunia bahwa agama tersebut bisa menyelesaikan permasalahan pemeluk
yang dialami oleh umat beragama. Bila tidak, agama tersebut akan berada pada posisi krusial di mana para pemeluknya menjadi tidak percaya akan keagamaan tersebut. Agar agama dapat konseptual terhadap perkembangan zaman, maka perlu penafsiran-penafsiran, pengembangan pemikiran kritis terhadap suatu penafsiran yang lama. Sehingga agama misalnya dalam ini merespon globalisasi itu ada dua. Yang pertama, komunitas agama bisa atau mampu merambah dunia global. Artinya, agama bisa menganggap globalisasi karena merupakan bagian daripada hidupnya dan telah digariskan oleh Tuhan dan manusia sebagai khalifah juga pengawalnya. Yang kedua, kecenderungan sebaliknya, yakni kecenderungan komunitas agama tertentu merespon globalisasi dengan menolak. Fenomena ini bisa kita lihat daripada sikap fundamentalis agama, baik itu dari agama Islam, Kristen, Buddha, ataupun sikap fundamentalisme agama-agama lainnya. Kemudian, sehingga dalam menanggapi munculnya globalisasi agama Islam, memiliki paradigma di antara lain. Yang pertama, yaitunya konservatif. Paradigma pertama, Islam diasumsikan sebagai agama yang memiliki doktrin dan ikatan-ikatan tradisi yang belum mau bersentuhan dengan wacana problema yang baru. Dalam dimensi teologi, Tuhan menempati segalanya. Pokok kekuasaan, Tuhan dengan segala kekuasaannya telah memberikan ukuran dan solusi sesuai dengan ajaran yang tertulis. Yang kedua, liberalis, yaitu paradigma kedua. Islam diasumsikan sebagai agama yang dapat berperan menjadi agama perubahan sosial. Dalam pandangan itu, Islam bukanlah sekadar ritus-ritus keagamaan yang telah diasumsikan oleh kaum konservatif, melainkan Islam membentuk karakter sosial yang objektif dan ilmiah. Dalam pemikiran agama, periode ini menghendaki supaya Islam juga semakin objektif keluar dan ke dalam. Dalam dimensi teologi, paradigma ini sangat mendepankan aspek rasionalisme. Yang kedua, Islam ideologis, yaitu kapitalis global. Sebagaimana persoalan yang pertama, yang memiliki kaum tertindas, eksploitasi ekonomi melalui jalan ekspansi modal negara berkembang yang kemudian berimbas krisis adalah persoalan urgen yang menuntut perangkat sistem untuk menghentikan keserakahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.